Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jania dengan NIM 182599670. Saya merupakan salah satu dari mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dari program studi Manajemen Keuangan Syariah semester 5. Mengenai tugas teknik fasilitasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Desa Dedap. Desa Dedap merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia, dengan luas wilayah 738.996 persegi dan dengan jumlah KK 565 KK penduduk yang terdiri dari suku Banjar, Melayu, dan Cina. Pendapatan utama dari Desa Dedap yaitu dari sektor perkebunan, di mana pada sektor perkebunan masyarakat di Desa Dedap berperan penting dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan yaitu di perkebunan karet. Untuk saat ini, Desa Dedap dalam perekonomian mengalami kelemahan karena hasil dari perkebunan karet itu sendiri mengalami penurunan semenjak beberapa tahun yang lalu, sehingga masyarakat sekarang mulai beralih pada sektor perkebunan pinang karena pendapatan dari hasil pinang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan perkebunan karet. Nah, salah satu program pemberdayaan yang dilakukan dalam pergerakan dari beberapa orang pemuda di Desa Dedap yaitu dalam sektor pertanian, khususnya pada penanaman cabai. Dan alhamdulillah dengan adanya program tersebut bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Desa Dedap. Adapun proses yang harus dilakukan dalam meningkatkan penanaman cabai diantaranya: 1. Proses penyemaian dan pembibitan yang menggunakan tanah, kompas, dan pupuk. 2. Proses dalam pengolahan tanah, di mana pada proses ini kita memerlukan budidaya cabai dengan menambahkan tanah terlebih dahulu. 3. Penanaman bibit cabai, di mana penanaman bibit cabai bisa dilakukan setelah umur bibit sekitaran 2 atau 3 minggu atau pada saat bibit sudah memiliki 3/4 helai daun. Cara penanamannya yaitu dengan membuka atau mencobek polybag semai, kemudian masukkan bibit cabai serta kemudian tanamkan ke dalam lubang tanam, kemudian siram tanaman secukupnya. 4. Pemeliharaan dan perawatan, yaitu dilakukan dengan pemeriksaan tanaman baik secara penyiraman yang diperlukan pada musim kering dengan cara menggamburkan tanah maupun dalam pemupukan yang dilakukan dalam beberapa minggu ke depan setelah penanaman maupun dalam menghindari pengendalian hama dan penyakit dalam budidaya cabai. Saya adalah salah satu petani cabai di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Desa Dedap. Awal mulanya saya terinspirasi dari nonton-nonton di YouTube dan saya melihat di desa ini kalau seandainya ada petani cabai itu adalah satu potensi yang cukup baik untuk meningkatkan perekonomian. Nah, awal mulanya saya belajar sedikit ya, nanam 200 pokok. Tapi alhamdulillah dari 200 pokok itu merasa asik dan hasilnya lumayan, dan saya akhirnya mengembangkan lebih dari itu dalam populasi 2.700 pokok lah. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini sangat membantu lah, dibandingkan tidak ada pekerjaan sama sekali dan pekerjaan yang lain. Hanya saja dalam keadaan pandemi ini tentu saja berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan juga berpengaruh terhadap penghasilan kita yang biasanya normalnya tuh 50.000 ya per kilo, sekarang 25.000 per kilo, 30 kalau ngecer gitu. Untuk pemasaran saat ini kita melayani orang kampung saja Pak, ngecer gitu. Sebab kalau kita mengantar keluar daripada kampung, tentu kita tidak bisa mendapatkan harga yang bagus, harus bersaing dengan petani-petani yang lain di luar.
Kalau di pasar besar itu di Bengkalis, kalau harga 20.000, di sini biasanya 30.000, lumayan 10.000 kita dapat kan. Berkelanjutan, dan kita ingin buka lahan yang lebih luas lagi. Dan bisa menginspirasi anak-anak muda lah gitu, daripada bekerja serabutan yang punya lahan banyak tapi dibiarkan kosong lahannya, sayang kan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Dedap. Semoga dengan adanya video ini kita semua bisa terinspirasi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di desa kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.